Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rian Aldiansyah dengan NIM 27024356606. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi analitik pada perusahaan multinasional yaitu Pertamina dalam mata kuliah Managerial Support System. Yang kita ketahui Pertamina merupakan perusahaan minyak yang bergerak pada oil and gas company di multinasional terutama di Indonesia, di mana Pertamina sendiri bergerak dalam sektor itu dari hulu sampai hilir, bahkan dari penerapan atau pengambilan minyak bumi maupun gas sampai kepada konsumennya. Dan berikut hasilnya dari analitik yang relevan, contoh penerapan dan bagaimana analitik dapat meningkatkan efisiensi operasional, penjualan dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Pertamina dapat memanfaatkan analitik untuk tetap kompetitif di industri migas global. Profil perusahaan Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia atau perusahaan BUMN, seperti yang ketahui, yang beroperasi secara multinasional karena terdapat banyak sumur-sumur bahkan operasional kita yang ada di luar negeri. Terlibat dalam berbagai kegiatan mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi produk migas. Eksplorasi produk migas, eksplorasi dan produksi, terutama ada yang ada di offshore dan di onshore, di mana gambar yang saya cantumkan di sini adalah eksplorasi dan produksi yang ada di offshore atau di tengah laut. Lalu pengolahan minyak dan gas, seperti yang kita ketahui, kita memiliki banyak sekali kilang seperti kilang Pertamina Balikpapan maupun kilang Cepu maupun Balongan dan lainnya. Dan distribusi produk migas, di mana yang kita ketahui banyak sekali distribusi produk-produk hasil Pertamina seperti BBM, LPG, dan lain-lain. Itu dari Sabang sampai Merauke. Dan Pertamina menerapkan prinsip dari BBM satu harga, di mana mereka mampu untuk menyalurkan bahan bakar dari Sabang sampai Merauke dengan harga yang konstan, stabil, dan sama. Sebagai perusahaan multinasional, Pertamina memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan energi nasional dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Dengan cakupan operasional yang luas, Pertamina menghadapi berbagai tantangan yang dapat diatasi dengan penerapan analitik yang tepat. Jika analitiknya tepat, maka perusahaan akan lebih sustainable. Berikut domain analitik yang dapat diterapkan dalam operasionalnya karena Pertamina dari hulu sampai hilir, maka ada analitik operasional di mana optimalisasi atau optimalkan proses eksplorasi, produksi, dan distribusi. Lalu ada analitik pemasaran, yaitu memahami perilaku konsumen dan tingkatkan penjualan. Atau ada rantai pasok, kelola inventaris, dan logistik secara efisien, terutama untuk distribusinya. Lalu keuangan, kelola resiko keuangan dengan tingkat profitabilitas, kesehatan dan keselamatan, pantau dan tingkatkan keselamatan kerja, karena seperti yang kita ketahui, Pertamina di sini merupakan sektornya banyak ya. Dan minyak dan gas merupakan salah satu bahaya atau kesehatan atau keselamatan tinggi yang harus dijaga dengan potensi yang lebih tinggi lagi. Lalu ada lingkungan, meminimalkan dampak lingkungan dari operasi. Contoh penerapan analitik yang diterapkan di Pertamina yaitu analitik operasional, di mana prediksi produksi sumur migas dan rekomendasi tindakan untuk meningkatkan produksi. Di mana analitik produk operasional ini untuk meningkatkan pendapatan atau target minyak yang dicari untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri agar kita tidak melakukan ekspor maupun dan bahkan bisa melakukan impor bahan mentah agar dapat memperkaya negara kita. Lalu untuk prediksi yang kita dari analitik operasional ini, prediksi produksi ini dapat didapatkan dari analisa subsurface atau kedalaman dari suatu sumur yang dimana kita dapat melakukan metode-metode analitik untuk memprediksi berapa lifetime, berapa kemampuan dari satu sumur untuk menghasilkan barrel oil per day, barrel oil per harinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
lalu analitik pemasaran, di mana analitik pemasaran yang seperti kita ketahui, Pertamina juga bukan satu-satunya distributor dari minyak atau yang bisa kita ketahui di SPBU. Ada yang namanya Shell, ada yang namanya BP, di mana merupakan kompetitor dari Pertamina itu sendiri. Jadi kita harus tahu analitik pemasarannya, analisis tren penjualan dan prediksi permintaan produk BBM selama musim liburan ataupun musim-musim lainnya, seperti yang nantinya seperti pada bulan Maret ini dan bulan April akan ada namanya mudik. Nah, itu kita harus menganalisa atau melakukan analitik pemasaran terkait produksi dan pemasaran. Dan tentunya ini berkaitan dengan nomor tiga, yaitu analitik rantai pasok. Kemudian prediksi kebutuhan bahan baku dan rekomendasi rute distribusi terpendek. Ya, terutama pada hari-hari seperti peak season nantinya, yaitu pada Lebaran, mudik nanti, kita harus tahu untuk menyediakan energi dalam negeri, kita harus mempertimbangkan kebutuhan bahan bakunya, kita harus mengejar target produksi, dan di mana rekomendasinya pasti adalah rute dengan distribusi terpendek untuk meminimalisir resiko-resiko agar SPBU-SPBU yang dimiliki Pertamina tidak kehabisan stok bahan bakar yang dimiliki agar pemudik juga nyaman dan bisa memudik dengan lancar. Lalu yang selanjutnya ada analitik kesehatan dan keselamatan, di mana analitik kesehatan dan keselamatan ini bersifatnya memang bukan langsung terhadap produksi, tapi terhadap faktor-faktor keberhasilan dari atau keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Analitik kesehatan dan keselamatan terdiri dari prediksi risiko kecelakaan dan rekomendasi tindakan pencegahan. Masih banyak faktor lainnya seperti pembuatan JSA dan lain-lain agar dapat meminimalisir risiko-risiko atau potensi-potensi terjadinya fatality. Yang kita hindari dari analitik kesehatan dan keselamatan itu potensi terjadinya fatality. Kalau bisa resikonya kita turunkan. Atau kalau bisa kita hilangkan, kita hilangkan. Lalu selanjutnya ada analitik lingkungan, di mana untuk memprediksi dampak lingkungan dari kegiatan pengeboran dan merekomendasikan teknologi ramah lingkungan. Yang kita ketahui, minyak dan gas ini dapat menyebar dengan cepat apabila tidak atau terjadi blowout, dan ataupun ketika kita menambang pun kita mengeksploitasi sumber daya alam. Kita juga mengetahui bahwa limbahnya itu ada cukup banyak seperti air yang keangkut ataupun gas-gas yang bisa dilepaskan. Itu harus dilakukan analitik lingkungan karena untuk meningkatkan efisiensi dan report atau penurunan dari limbah-limbah tersebut. Dan ini dapat kita terapkan di analitik-analitik lainnya yang saya bawakan, yaitu analitik pertama. Lalu untuk kesimpulannya, di mana tujuan dari analitik-analitik tersebut yaitu adalah yang pertama adalah keberlanjutan, di mana keberlanjutan suatu perusahaan kita menerapkan analitik-analitik atau teknologi analitik, metode analitik yang dilakukan seperti tadi, maka akan terciptanya keberlanjutan bagi perusahaan. Yang kedua adalah keselamatan. Keselamatan tidak kalah penting, terutama bagi peralatan maupun manusia itu sendiri. Yang ketiga ada efisiensi, di mana jika kita melakukan analitik secara baik, maka kita akan meningkatkan efisiensi operasional, efisiensi penjualan, efisiensi rantai pasok, dan lain-lain. Dengan menerapkan analitik prediktif dan perspektif, Pertamina dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dengan cepat. Dengan demikian, Pertamina dapat kompetitif di industri migas global dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Penerapan analitik yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.